Ya, jadi kalau di sini sih kita perlu coba-coba sedikit untuk kerjainnya. Di mana, Will? Kok nggak ada, Will? Apanya? Yang di atas. Oh. Ini? Ampun. Sonora, Nora. Oke. Sorry. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kembali kita akan membahas mengenai pengetahuan kuantitatif. Kita mulai soal yang pertama. Sebuah bilangan ganjil 5 angka memuat tepat 4 angka ganjil. Oke, jadi seperti ini. Ada 5 ganjil ya. Ada 5 angka, 4 ganjil, berarti satunya genap. Untuk mempermudah penulisan, ganjilnya kita tulis L, genapnya kita tulis P. Karena bilangan ganjil, dia bilang berarti angka belakangnya haruslah ganjil, pasti. Karena kalau kita nilai satu bilangan ganjil, itu dari angka satuannya. Kemudian tidak berulang dan tidak muat angka 0. Maka banyak bilangan berbeda dengan ciri tersebut adalah berapa? Oke, untuk yang angka satuannya, karena bilangan ganjil ada 5, yang satuannya 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9. Berarti angka yang di belakang bisa ditempati oleh 5 angka. Kemudian yang di sini berarti tersisa 3 angka ganjil dan 1 angka genap. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita bisa milih 3 ganjilnya dulu. Milih 3 ganjil berarti bisa dengan 4C3. Kenapa 4? Karena satunya sudah dipakai di angka satuan. Kemudian untuk yang genapnya, itu berarti 4C1. Kenapa 4? Karena 0-nya tidak termasuk. Oke, jadi kita pertama milih-milih dulu, kemudian yang di 4 angka sisanya ini, kita cari urutannya. Karena ada 4 bilangan tanpa pengulangan, berarti dikalikan dengan 4 faktorial. Jadi 5 yang pertama ini karena angka satuannya harus ganjil, 4C3 ini karena milih 3 sisanya yang ganjil, kemudian yang ini milih 1 angka genap, sama ini mengurutkan. Kalau kita hitung berarti 4 kali 4 kali 5 kali 24. Ini 20. Ini 96. 96 kali 20 sama dengan 1920. Jadi jawaban untuk nomor ini yang A. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Kali ini ada kita punya 3 himpunan ABC yang dibentuk dalam diagram Venn. Manakah yang benar? Oke, berarti kalau seperti ini untuk mempermudah teman-teman kasih nomor aja. Jadi 1 2 3 4 5, 6, 7. Nah, kemudian yang diarsir itu himpunan yang angkanya 2 dan 4. Berarti kalau kita coba-coba, ya satu-satu aja ya. Kalau yang option pertama, A gabung B. A gabung B itu berarti 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia digabung dengan A gabung C. A iris C. A iris C itu berarti yang ini. Yang 45. Nah, ini kalau digabung kan berarti tetap ya sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ini dikurangi dengan yang irisan ketiganya. Irisan ketiganya itu adalah yang tengah-tengah sendiri nih, si 5. Jadi kalau dikurangin itu akan jadi 1, 2, 3, 4, dan 6. Oke, beda ya dengan yang di option. Berarti bukan option yang A. Gitu ya. Oke, kalau kita coba-coba lagi, kalau di option yang B, A iris B itu berarti yang 2 sama 5. Kemudian digabung dengan A iris C di sini, itu yang 45 lagi. Kemudian dikurangi dengan yang irisan ketiganya masih sama, yaitu 5. Ya. Kalau ini digabung, itu akan jadi 2 dan 4. Oh, sorry. 2, 4, 5 maksudnya. Gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 5. Oke, jadi kalau dikurangin, sisanya adalah 2 dan 4. Untuk yang selanjutnya, teman-teman boleh cek. Nanti nggak ada yang sesuai, sehingga nomor 2 jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya nomor 3.
Jika P dan Q adalah bilangan bulat dan 2P tambah Q sama dengan 17, maka 8P plus Q mungkin setara dengan berapa? Oke, jadi kita akan nyoba-nyoba di sini satu-satu optionnya. Kita tulis aja dulu, 2P plus Q sama dengan 17. Terus yang berikutnya. Nah, kita ingin membuat supaya P sama Q-nya bilangan bulat. Kalau dari option yang pertama, kita langsung kurangi maksudnya. Kita eliminasi. Nanti akan dapat min 6P sama dengan 18. Nanti P-nya sama dengan min 3 ya. Ini bisa nih, dia bilangan bulat. Berarti kalau kita substitusi ke atas, kita bakal peroleh Q-nya itu sama dengan 17 ditambah 6. Hasilnya adalah 23. Jadi di sini P sama Q-nya merupakan bilangan bulat. Ini benar. Ya. Jadi option yang satu sudah benar. Nah, jadi kita tinggal ganti-ganti nih teman-teman untuk yang selanjutnya. Oke, berarti yang untuk option yang kedua, 2P plus Q sama dengan 17. Kemudian 8P plus Q-nya sama dengan 35. Nah, kalau dari sini kita kurangi, yang kirinya kan min 6P. Sedangkan yang kanannya ini, itu adalah min 18 juga. Oke, jadi kalau seperti ini, P-nya dapat sama dengan 3. Nah, nanti kalau disubstitusi ke atas lagi, sama, teman-teman bisa dapat ini 17 dikurangin 6. Hasilnya sama dengan 11. Jadi option 2 juga udah bener nih, P sama Q bilangan bulat. Kalau mau dicek untuk yang option 3 sih juga boleh aja. Kalau di option 3 berarti kan sama, 2P plus Q sama dengan 17. Terus 8P plus Q-nya sama dengan 71. Ya, ini min 6P. Ini hasilnya adalah min 54. P-nya sama dengan 9. Nah, benar juga. P-nya 9, nanti teman-teman bisa substitusi ke sini, nanti pasti Q-nya bulat. Kenapa? Karena Q-nya cuma 1 Q gitu ya, nggak akan dibagi-bagi. Jadi yang 3 juga benar. Kemudian nomor 4 kita perlu cek. 2P plus Q-nya sama dengan 17. Dan 8P plus Q-nya ini sama dengan 33. Kita kurangi, ini min 6P, yang kanannya minus 16. Nah, kalau kita bagi, nanti akan dapat P sama dengan 16 per 6, atau 8 per 3. Nah, karena 8 per 3 itu bukan bilangan bulat, maka option yang keempat dia tidak memenuhi. Sehingga jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah yang A, yaitu 1, 2, 3 benar. Soal selanjutnya nomor 4. Kali ini tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, kalau dari sini kita tinggal memfaktorkan aja bagian pembilangnya. Itu akan jadi X min 3 dikalikan dengan X plus 1. Sedangkan yang di bawahnya masih sama, yaitu 4 min X. Nah, kemudian kita coba buat garis bilangannya. Untuk di penyebut, jangan lupa teman-teman, syaratnya nggak boleh 0. Atau X-nya nggak boleh 4. Berarti kita taruh 4 misalnya di sini. Kemudian dari X min 3, kita dapat akarnya itu X sama dengan 3. Dan dari X plus 1, kita dapat akarnya X sama dengan min 1. Nah, kemudian kita coba substitusi titiknya, uji titik. Di antara 0 sampai 3, di antara min 1 sampai 3, maaf, ada 0 ya. Kita bisa substitusi, masukin ke yang X min 3 jadi min, masukin ke sini jadi plus, masukin ke penyebut jadi plus. Artinya hasilnya adalah min. Ya. Kemudian di antara 3 sampai 4 ada 3,5 misalnya. Masukin ke yang X min 3 jadi plus. Masukin ke yang X plus 1 jadi plus juga. Sedangkan kalau masukin ke bawah juga jadi plus. Artinya ini hasilnya plus. Kemudian kita pilih yang di antara yang lebih dari 4, ada 5 gitu ya. Kita substitusi plus dikali plus dibagi min. Berarti min ya. Kemudian yang kurang dari min 1 ada min 2. Kita substitusi min dikali min dibagi plus. Hasilnya adalah plus juga. Nah, di soal dia minta daerah yang kurang dari 0 atau negatif ya. Berarti kita ambil di antara min 1 sampai 3 sama yang lebih dari 4. Itu berarti yang 2 dan 4. Optionnya yang C. Ya, soal selanjutnya nomor 5. Manakah yang benar antara dua kuantitas ini?
Ya, kita langsung coba cek. Untuk ini ada dua cara, teman-teman. Teman-teman bisa coba jalanin dari yang P atau Q. Maksudnya jalanin seperti apa? Seperti ini. Kalau kakak pengen jalanin dari yang Q, kita kan sudah punya 6 dikali 7 faktorial pangkat setengah. Nah, karena 7 faktorial itu bisa kita nyatakan sebagai 7 kali 6 faktorial. Berarti kita jadikan seperti ini. Ya, karena dalamnya ini perkalian, teman-teman. Jadi, setengahnya bisa jadi pangkat masing-masing. Artinya, 6 dikali 7 pangkat setengah dikalikan dengan 6 faktorial pangkat setengah. Nah, teman-teman bisa lihat deh. Di sini ada 6 faktorial pangkat setengah. Di sini juga sudah ada. Berarti yang nentuin nilai P sama Q-nya itu adalah di angka depannya. Ya, seperti koefisiennya gitu deh. Ini kan 7. Sedangkan yang di sini adalah 6 kali 7 pangkat setengah. Atau sama aja dengan 6 akar 7. Nah, berapa sih nilai kira-kira akar 7 itu? Ya, kalau teman-teman nggak tahu, anggap aja itu kan 7 lebih dari akar 4 ya. Berarti ini dikali 2 komaan. Gitu kan? Nah, ini akan jadi 12, sekian. Jadi, atau lebih bahkan ya. Anggap aja 12 deh. Kalau seperti ini kan kita bisa tahu 12 itu akan lebih dari 7. Sehingga jawabannya yang Q lebih dari P. Nah, dengan cara yang sama teman-teman bisa juga jalanin dari yang P. Kalau dari yang P berarti karena ini ada 7, kita bisa jadikan 7-nya itu sebagai akar 7 kali akar 7 kan. Nah, berarti si P-nya itu bisa kita jadiin akar 7. Karena ini akar itu pangkat setengah, kita bisa masukkan 7-nya ke dalam akar. Sehingga nanti jadi seperti ini. Ini akar 7, yang ininya 6. Oke? Jadi akan sama juga jawabannya Q lebih dari P. Option yang B. Oke, soal selanjutnya nomor 6. A adalah nilai yang memenuhi persamaan kuadrat seperti ini. Manakah kuantitas yang kuantitas yang lebih besar gitu ya. Oke, sama juga seperti yang sebelumnya, kita bisa peroleh nilai. Kalau nilai yang memenuhi itu berarti akarnya, teman-teman, pada persamaan. Jadi kita bisa coba pindahkan si 39 itu ke kiri. Kemudian kita faktorkan, jadi seperti ini. Ya. Nah, berarti kita dapat X-nya sama dengan min 13 atau X-nya sama dengan 3. Nah, itu berarti A-nya itu bisa min 13 atau A-nya juga bisa sama dengan 3. Nah, kita perlu substitusi nih ke P. Kalau A-nya min 13, maka nilai P-nya itu akan sama dengan min 11. Sedangkan kalau A-nya sama dengan 3, maka P-nya itu akan sama dengan 5. Nah, teman-teman lihat deh. Ini kalau P-nya min 11, itu berarti P-nya kurang dari Q. Sedangkan kalau P-nya 5, itu akan jadi P lebih dari Q. Nah, yang mana nih jadi yang benar? Karena teman-teman bisa dapat dua jawaban, masing-masing bisa lebih besar dari yang lainnya, maka kita bakal pilih jawaban yang D. Informasinya belum cukup untuk menentukan salah satu dari ketiga yang ini. Oke, yang D ya. Ya, selanjutnya kita ke nomor 7. Apakah X lebih dari Y? Kalau pertanyaan apakah bisa dua jawaban, bisa iya dan tidak. Nah, kita coba dari pernyataan yang pertama dulu. X adalah kelipatan Y. Berarti kita bisa tulis X itu sama dengan K kali Y kalau dalam matematikanya, di mana K-nya itu bilangan bulat. Atau bahasa gampangnya, ya contohnya kalau misalkan Y-nya 2, berarti si X-nya ini bisa berapa aja sih? Bisa min 4, min 2, 0 gitu ya. 2, 4, dan seterusnya. Begitu. Nah, apakah X lebih dari Y? Kalau teman-teman lihat di sini, misalkan aja X-nya itu min 4, nanti jadi Y lebih dari X. Tapi kalau misalkan X-nya itu adalah 4, gitu ya, maka nanti jadi X lebih dari Y. Nah, jawaban tuh. Jadi, pernyataan nomor 1 belum cukup. Gitu ya. Nah, kalau pernyataan nomor 2, kalau kita kali silang, nanti akan diperoleh X sama dengan 2Y. Nah, kalau di sini akan sama aja sih. Di sini artinya kelipatan 2-nya gitu kan. Nah,
Kalau misalkan Y-nya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 2. Dari sini dapat X lebih dari Y. Tapi kalau misalkan Y-nya min 1, gitu, berarti kan X-nya sama dengan min 2. Sehingga X kurang dari Y. Ada 2 jawaban lagi. Berarti pernyataan 2 masih belum cukup untuk sendiri. Terus kalau digabung gimana? Kalau digabung sebetulnya ini nggak akan beda jauh teman-teman. Kalau dilihat bentuknya, ini K-nya sama dengan 2. Nah, akan sama aja berarti. Nanti ada saat ketika X lebih dari Y, dan ada saat juga ketika X kurang dari Y. Jadi kalau digabung juga nggak akan mempengaruhi apa-apa. Sehingga untuk nomor 7, jawabannya yang E. 2 pernyataan meskipun digabungin masih belum cukup. Oke, selanjutnya nomor 8. Diketahui sebuah persegi dengan panjang sisi A dan sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi B. Jadi kalau kita sketsa sedikit, ini perseginya. Ini segitiga sama sisinya. Apakah A lebih dari B? Ya, pertanyaan masih sama. Pertanyaan apakah? Yang pertama, jumlah A dan B adalah 22 cm. A plus B sama dengan 22. Nah, kalau seperti ini aja teman-teman, ada banyak kemungkinan. Karena ini bisa kita samakan dengan sebuah garis lah kalau di matematika. Jadi contohnya bisa 1 sama 21, 2 sama 20, dan seterusnya. Kita nggak tahu mana yang pasti sebagai A dan B. Nah, jadi satu aja nggak cukup. Kalau pernyataan nomor 2, perbandingan keliling, persegi dan segitiga. Keliling perseginya 4A, dibagi ya. Kalau untuk option yang kedua, ini kelilingnya perbandingan. Kalau persegi 4A, yang segitiga 3B. Akan sama dengan 5:6. Kemudian kita coret. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah B sama dengan 8A/5. Nah, ini mirip-mirip sama yang di atas teman-teman. Kita bisa ganti A-nya dengan berapapun, asal positif. Nanti nilai B-nya bakal berbeda. Gitu ya. Nah, tapi A-nya di sini, dia pasti positif. Kenapa? Karena panjang sisi, nggak mungkin negatif. Jadi kalau B sama dengan 8/5 dikali A, dengan A-nya pasti positif, dan karena 8/5 lebih dari 1, maka B pasti lebih dari A. Jadi pertanyaan apakahnya, apakah A lebih dari B? Jawabannya itu tidak. Tapi pernyataan 2 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan soal nomor 8. Maka kalau 2 saja cukup, tapi 1 saja tidak cukup, jawabannya yang B. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat AK, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.